Itu tuh Dek. Jadi sebelumnya kita sudah pernah melakukan kuliah ya tentang homeostasis ini. Jadi di sini kalian akan prakteknya seperti apa. Kalian tahu bahwa homeostasis itu adalah sebuah mekanisme dari tubuh untuk memastikan seluruh fungsi yang ada di dalam tubuh kita bekerja dengan normal. Nah, homeostasis ini dipengaruhi oleh variabel-variabel dari luar maupun dari dalam. Kalau dari luar bisa dari suhu lingkungan, kemudian dari apa namanya rangsangan-rangsangan, baik itu berupa sinar atau lain sebagainya, dan juga dari dalam mungkin ada invasi dari organisme lain yang nanti akan berubah serpoi tubuh, kalian menjadi demam, dan itu juga nanti akan mengganggu proses homeostasis. Kalian sudah tahu konsepnya seperti apa. Nah, untuk yang hari ini, kalian akan melakukan praktek homeostasis dengan menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama adalah denyut nadi, variabel yang kedua adalah tekanan darah. Sebenarnya tidak terlalu susah, bahkan mungkin bisa kalian lakukan dengan cepat, cuman kalian harus melakukan pada seluruh siswa. Jadi nanti kalian akan punya data seluruh yang ada di sini. Jadi di meja kalian kalau ada 6, berarti ya ada 6 data. Kalau ada 5, ya berarti ada 5 data. Nah, nanti kalian akan mengisi tabel yang sudah ada di lembar kerja kalian. Kalian bisa pakai yang ada di tabel situ. Kan itu bentuknya sudah PDF yang bisa langsung kalian isi untuk kalian masing-masing. Karena ada lembar kerja mahasiswa, berarti kalian punya sendiri-sendiri. Jadi nanti pertama yang kalian lakukan adalah mengukur tekanan darah. Di meja kalian sudah ada. Kalian juga sudah belajar kan ya, di kakak sudah belajar cara mengukur tekanan darah kan ya. Nah, di situ ada yang pakai raksa, ada yang pakai raksa yang tangan kecil, sama ada raksa yang kalian bisa pakai itu. Jadi pertama kali nanti kalian akan mengukur tekanan darah. Kemudian nanti kalian juga akan melihat denyut nadi yang pertama. Kalau kalian ingat pada saat kalian mengukur tekanan darah itu kan ada yang namanya tensi palpatoa, ya enggak? Pada saat kakak, nah, kalian kan diminta untuk mengukur tensi palpatoa. Nah, ini nanti yang ditulis di sini bukan yang palpatoa, tapi yang sudah ada sistol dan diastolnya. Nah, ketika kalian sudah mengisi, sudah mengukur tekanan darahnya, kemudian nanti kalian akan mengukur denyut nadinya. Nah, denyut nadinya ini nanti yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ini adalah denyut nadi tiap 15 detik. Sekali lagi, ketika kalian sudah selesai mengukur tekanan darah, kalian langsung mengukur denyut nadinya pakai arteri brachialis atau radialis, boleh di tengah ataupun di sini. Jangan pakai jugular. Kalian pakai brachialis atau radialis. Kanan kiri saran saya adalah yang kiri, kecuali yang kidal. Jadi yang aktivitasnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau kalian kidal berarti pakai kanan, tapi kalau kalian biasa guna menulis beraktivitas dengan tangan kanan berarti kalian pakai yang kiri. Unit yang pertama, kemudian nanti di tabel yang kedua itu adalah 15 detik berikutnya. Hitungnya tiap berapa dong berarti. Berarti kalian hitungnya oh, kalian hitungnya di sini adalah 15 detik pertama, 15 detik kedua, 15 detik ketiga, 15 detik keempat, gitu ya. Terus yang ini nanti kalian mengukurnya itu oh ya.
Ini per 15 detik. Jadi jeda 15 detik. Jadi 15 detik pertama, kemudian kalian jeda 15 detik yang kedua itu jeda yang 15 detik yang ketiga itu masuk di dua. Paham? Jadi yang masuk di kolom pertama ini adalah 15 detik pertama. Kemudian kalian istirahat 15 detik. Terus habis itu pengukuran 15 detik berikutnya taruh di kolom sini. Terus berarti ini kurang lebih nanti ada sekitar 2 sampai 3 menit. Oke? Ya. Nah, terus habis itu nanti tekanan darah yang di menit ketiga itu nanti kalian ukur. Jadi setelah kalian menghitung 15 detik yang ke-10 dengan nanti 15 detik yang ke-10 itu setelah itu kalian akan mengukur tekanan darahnya. Bisa dipahami? Oke. Nah, untuk yang terakhir ini setelah ini selesai, kemudian nanti kalian ukur lagi, tapi ini tiap menit. Cuman kalian ukurnya adalah perkalian. Jadi tetap ukurnya 15 detik, tapi dikali 4. Sampai 10 menit berikutnya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Iya. Tekanan darah 2 kali. Di awal dan di akhir. Di menit ketiga. Nanti sebelum melakukan pengukuran dengan jantung. Oke, jadi denyut tiap menit yang terakhir ini kalian hitung 15 detik saja, tapi kalian kalikan 4. Itu masuk di menit pertama. Kemudian kalian jeda lagi menit kedua, menit ketiga sampai 10 menit. Yang terakhir ini itu nanti hasilnya akan kalian taruh di sini. Jadi yang ditaruh di tabel bawah ini itu adalah yang tiap menit. Bisa dipahami? Nanti di sini kalian akan melihat bahwa variabelnya banyak tidak sama, walaupun orangnya sama. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa nanti akan agak susah karena datanya adalah semuanya. Jadi kalau saran saya, kalian berpasangan saja. Jadi hitungnya nanti akan bisa lebih cepat. Selesai praktikumnya juga akan bisa lebih cepat. Nah, nanti data kalian akan kalian tukar sekelas. Bukan sekelas, satu ruangan praktikum berarti B1 ya B1, B2 ya B2. Nah, itu nanti kalian gabungkan di sini. Yang jumlah rata-rata. Kalau rata-rata ini kalian pakai yang baris terakhir ya, denyut tiap menit ya. Kalian cari rata-ratanya. Kemudian kalian masukkan di sini penggolongannya berapa yang siswa rata-rata denyut nadinya 60 sampai 69, berapa yang 70 sampai 79 ini ditulis di sini. Kemudian di prosentasekan. Tuh. Kemudian yang kedua, ini yang sering olahraga dan tidak pernah olahraga. Gimana klasifikasinya dok? Kalau yang sering olahraga dalam waktu 1 bulan pernah berolahraga, entah itu lari, badminton, basket, tuh dalam waktu 1 bulan. Karena kalau saya bilang 1 minggu pasti kalian gak ada waktu kan ya. Masa iya 1 bulan masih nggak ada, entah itu lari kayak apa kayak gitu ya. Oke, nah itu masuk di sering berolahraga. Walaupun cuma 1 kali dalam 1 bulan, kok iya masuk ke sering aja. Karena pengalaman dari kakak kelas kalian semuanya tidak pernah berolahraga kalau saya pakai 1 minggu sekali. Oke, jadi 1 bulan sekali itu masuk di sering berolahraga. Kalau 1 bulan nggak pernah sama sekali, berarti ini masuk di tidak pernah berolahraga. Di sini juga kalian tulis jangkauan ini maksudnya range.
Range itu bukan rata-rata ya. Kalau rata-rata kan angkanya satu ya. Kalau range itu antara berapa sampai berapa. Jadi nilai terkecil dan nilai terbesar yang ada sekali lagi denyut tiap menit. Yang akan dipakai adalah denyut tiap menit. Ada pertanyaan? Ya. Oke, nggak apa-apa. Atau bulatkan ke angka lebih besar aja. Jangan pakai koma ya, bulatkan ke angka lebih besar aja. Ada pertanyaan? Bisa tuh aman? Kedua, ada pertanyaan? Oke, nanti saya kesana. Oke, silahkan bisa dikerjakan. Nanti kalian akan membuat laporan sementaranya. Kalian bisa coret-coret di sini. Kalau kalian sempat print ya silahkan. Kalau enggak kalian bisa pakai tab atau pakai HP. Kalian tunjukkan hasilnya seberapa. Nanti tidak perlu ditandatangani, cuma hanya menunjukkan saja. Oke. Nanti untuk template laporan praktikumnya sudah saya berikan pada saat sidang. Oke, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.